Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sailatun Najah, Prodi BKI 1B. Di sini saya akan mereview sebuah buku Filsafat Ilmu, sebatas alat dalam menemukan kebenaran. Jadi, buku ini adalah buku karangan dari dosen kami, yaitu Pak Bambang Subandi. Yang pertama, A. Etimologi dan terminologi filsafat. Filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi semua mahasiswa dari jenjang S1 sampai S3. Nah, mungkin kata filsafat bagi mahasiswa S1 itu sangat asing. Karena apa? Karena pada saat MA, SMA, ataupun SMK itu tidak pernah kita itu belajar filsafat. Nah, mengenai itu, patah Melayu mengenakan tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Nah, filsafat itu adalah ilmu alat. Seperti ilmu alat untuk kita mengetahui sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Nah, seperti contohnya kita di pondok. Nah, di pondok itu kan kita belajar ilmu nahwu dan sorof. Nah, ilmu nahwu dan sorof itu termasuk ilmu alat yang digunakan kita untuk bisa membaca kitab gundul. Lebih-lebih untuk menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan sari-saripati. Untuk sederhananya, misalnya, jika seorang petani itu membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk jadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya. Dan petani dalam mengolah perkebunannya guna memberi nafkah bagi anak istrinya berupa nasi dan lauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah posisi filsafat. Nah, filsafat itu banyak di kalangan mahasiswa itu salah memahami filsafat. Filsafat mereka jadikan sebagai tujuan dalam capaian akademik. Padahal yang sebenarnya filsafat itu adalah ilmu alat yang membedah dunia akademik, bukan sebagai tujuan pencapaian akademik. Nah, filsafat secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philia dan Sophia. Philia artinya cinta dan Sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat. Dan menurut bahasa Yunani, filsafat itu adalah ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, sehingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara definisi filsafat secara terminologi itu ada banyak pendapat. Ada banyak pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Pythagoras. Menurut Pythagoras, filsafat itu adalah cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua, menurut Socrates. Menurut Socrates, filsafat adalah sesuatu peninjauan diri dari yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas kehidupan yang adil dan bahagia. Yang ketiga, menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mengetahui pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi ilmu yang digunakan untuk menguji pengetahuan yang sebenarnya itu seperti apa. Yang keempat, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Yang ada di dalamnya itu ada ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang masing-masing itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Yang kelima, menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filsuf adalah berteori guna mencari kebenaran. Jadi menurut Al-Kindi itu pengetahuan hanya terbatas pada kemampuan manusia saja. Yang terakhir, menurut Al-Farabi.
Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada, atau al-manjudat. Di sini penulis akan menyederhanakan tentang pemahaman filsafat secara terminologi. Jadi di sini penulis dosen kami itu memberikan gambaran sebuah cerita, yaitu ada seorang mahasiswa yang kritis itu bertanya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Itu ada pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah karena tidak semua orang itu bisa menafsirkan cinta. Cinta pada lawan jenis itu menurut mereka itu adalah ketertarikan dan keinginan untuk memiliki cinta. Padahal cinta yang sesungguhnya itu adalah memberi, bukan meminta. Misalnya, seseorang itu cemburu. Lah, seseorang itu cemburu, berarti kan dia itu ingin agar pasangannya itu setia kepada dia. Padahal pada hakikatnya cinta itu bukan seperti itu. Cinta itu adalah memberi, bukan meminta. Berarti kan kalau dia cemburu, dia ingin agar pasangannya itu setia. Itu adalah sebuah hal yang meminta. Nah, contoh cinta yang memberi itu adalah cintanya seorang ibu, di mana seorang ibu itu rela seorang ibu itu telah mengandung anaknya selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun. Bayangkan, seorang ibu itu merawat dari dia TK sampai dia lulus kuliah. Namun, ia selalu rela melepas anaknya, yang dengan dia selalu rela dan ikhlas melepas anaknya untuk hidup dengan kehidupan yang baru atau pernikahan. Ini seorang ibu itu rela anaknya itu bersama orang yang baru, bersama orang yang dicintai oleh anaknya, ataupun bersama orang yang baru dengan anaknya. Ibu itu rela karena bagi seorang ibu itu yang penting itu adalah kebahagiaan anaknya, dan kebahagiaan anaknya itu adalah di atas cintanya. Tuh, sebagai wujud kebijaksanaan, di mana cinta yang sesungguhnya itu bukan memenangkan atas diri yang dicinta. Cinta yang sesungguhnya itu adalah bukan siapa yang memenangkan diri atas diri yang dicinta, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang dia cintai. Jadi bukan bagaimana dia dapat memenangkan hati seorang yang dicintai, tapi lebih tepatnya bagaimana dia itu bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang dicintai. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah masih dengan cerita. Jadi pada masa Yunani itu ada seorang murid bertanya pada gurunya, yaitu Aristoteles bertanya kepada Plato mengenai apa itu cinta. Nah, sang Plato ini menyuruh muridnya itu untuk pergi ke sebuah taman bunga, dan dia menyuruh muridnya ini, Aristoteles, untuk memetik satu bunga yang paling indah dan paling ideal menurutnya, dan bawalah bunga itu ke Plato ini, ke gurunya. Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pun itu menuju ke taman itu. Tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya. Namun tidak ia petik, karena dia berpikir pasti di belakang itu ada bunga yang lebih indah lagi. Ia tidak menemukan bunga yang lebih keindahan. Sepanjang perjalanan ke depan, ia tidak menemukan bunga yang melebihi keindahan dan keelokan dari bunga yang pertama kali dia lihat. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat, ia terus berjalan hingga ia menemukan bunga mawar yang indah dan cantik. Lah, dia berpikir juga, oh pasti nanti di belakang ini akan ada bunga yang lebih indah lagi. Nah, sampai akhirnya Aristoteles pun melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggal bunga mawar terindah yang sempat ia lihat, hingga sampainya pada ujung taman, dan dia pulang dengan tangan hampa karena dia tidak menemukan bunga yang indah itu. Aristoteles pun datang kepada gurunya Plato itu dengan tangan kosong. Gurunya pun tersenyum, dan dia berkata, sang Plato itu berkata,
itulah cinta. Itu yang namanya cinta. Semakin kamu mencari, jawaban Plato itu adalah semakin kamu mencari yang sempurna, maka itu tidak akan pernah kau temukan, karena itu adalah rayuan pikiranmu belaka. Jadi cinta itu bukan bagaimana kita mencari yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna, ya pasti gak bakal ada di dunia ini. Gak bakal ada orang yang sempurna. Terus keesokan harinya lagi, Plato itu mendatangi gurunya. Aristoteles mendatangi gurunya Plato. Dia sekarang itu bertanya, apa sih itu pernikahan? Ya benar begitu. Nah, sang gurunya Plato itu menyuruhnya untuk memberikan tugas serupa, yaitu dia menyuruh Aristoteles untuk pergi ke hutan bambu. Pergilah ke hutan bambu di ujung sana, dan potonglah bambu yang paling ideal dan bagus menurut kamu. Kemudian bawa kemari dan tunjukkan padaku. Nah, seperti itu. Pada pertanyaan itu, Aristoteles pun tanpa bertanya apapun, ia langsung menuju hutan untuk mencari bambu. Lah, saat dia ke hutan bambu, di tengah perjalanan tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan pohon bambu yang paling ideal baginya. Dan perasaannya, pohon ini tidak terlalu bagus, namun juga tidak terlalu jelek. Akhirnya tanpa berpikir panjang, dia langsung membawanya kepada Plato. Kemudian setelah Plato menerima ini, dia menjawab itu. Kemudian dia dapat pada Plato dengan bawa bambu tersebut. Kemudian gurunya menjawab, itulah pernikahan. Iya, itu namanya pernikahan, dimana kamu tidak berpikir panjang atas pilihan. Jadi kan sang Aristoteles tidak perlu berpikir panjang. Bagimu, ia dapat menjadi separuh nafas dalam kehidupan rumah tanggamu. Lalu segera kau temui orang tuanya dan dia halal bagimu. Jadi harga pernikahan itu kita tidak harus berpikir panjang. Jika dia sudah merasa cocok, langsung saja datang kedua orang tuanya, maka dia akan bisa halal bersamamu. Nah, terus di sini ada keterangan mengapa sih kok filsafat itu diibaratkan dengan cinta. Ada dua alasan. Yang pertama, karena yang belajar filsafat itu adalah mahasiswa yang kisaran umurnya itu 20 tahun. Alasan yang kedua, karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa 90% mahasiswa mengalami mata hati, baik cinta yang tak terbalas atau cinta yang terhianati. Adapun yang 10%-nya adalah mereka mahasiswa yang telah berkeluarga. Tentunya kehidupan mereka justru lebih parah lagi. Kehidupan mereka yang telah berkeluarga selalu diwarnai dengan dialektika cinta, ekonomi, dan kesetiaan. Dengan demikian, maka teori filsafat itu lebih mudah jika diibaratkan dengan cinta, karena mahasiswa itu sendiri adalah seorang pelaku cinta dan dia adalah korban dari cinta itu sendiri. Yang B, sejarah singkat perkembangan filsafat. Jadi bangsa Yunani adalah bangsa yang pertama kali meletakkan batu sejarah pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan berakarnya tradisi berpikir di dunia barat yang berasal dari pemikiran Prosokrates pada abad ke-6 sebelum Masehi. Itu dasar tradisi berpikir. Yang pertama kali itu adalah yang menciptakan itu adalah Prosokrates. Yang selanjutnya itu adalah konsep berpikir filsafat itu diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari. Jadinya konsep berpikir filsafat itu Thales itu berpikir tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan para astronom tentang pemulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukannya manusia secara ilmiah. Dalam beberapa literasi, kata filosofos mulai digunakan oleh Heraklitos. Selanjutnya, berpendapat yang lain dikatakan bahwa istilah filosofos juga pernah dipakai oleh Pitagoras. Sementara Socrates, filsuf Yunani, merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofi Barat.
Sokrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Sokrates itu adalah gurunya Plato. Kemudian Plato mempunyai murid bernama Aristoteles. Nah, filsafat barat itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, era filsafat klasik. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Yang ketiga, era filsafat modern. Era filsafat klasik ini membahas topik-topik penting tentang metafisika, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, dan kemungkinan pengetahuan dan sifat akal budi. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan ini lebih menjelaskan tentang konsepsi agama seperti keberadaan Tuhan, sifat Tuhan, iman dan akal, metafisika, dan masalah-masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Yang ketiga, era filsafat modern. Era filsafat ini lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi, sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanisme. Dan masa ini merupakan masa penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Nah, sekian review buku saya tentang filsafat ilmu, tentang sebatas alam dalam menemukan kebenaran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.